Adalah yaitu memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Coba semuanya buka di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Kita buka di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 8. Memperbaiki diri. Ya, ini tema saya. Yohanes 16 ayat 7 8. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1 2 3. Tetapi karena aku mengatakan 16 Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Oh ya, ayat 7 ya. Ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Nah, kebenaran dan penghakiman. Nah, di sini kalau kita lihat, Tuhan berkata, kalau Yesus tidak pergi, kemana perginya? Ke surga. Roh itu, penghibur, yaitu adalah Roh Kudus, tidak akan datang. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi sebenarnya oknumnya sama. Enggak mungkin orang yang sama datang, misalnya di sini, saya hadir di sini, enggak mungkin saya bisa ada dua. Karena saya cuma satu. Makanya Yesus berkata, lebih baik saya pergi ke atas. Kalau saya nggak ke atas, nggak ke sorga, Roh Kudus nggak datang. Berarti ini juga membuktikan bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Kenapa Yesus harus naik dan kenapa Roh Kudus harus turun? Masalahnya Yesus yang ada di dunia bukan terbelenggu, ya bisa lah terbelenggu oleh yang namanya daging ini. Kenapa? Karena sifat Allah itu adalah Tuhan Maha Hadir. Kalau Yesus itu dalam bentuk manusia daging, bisa nggak ada di sini jam yang sama, detik yang sama, ada di rumah Bapak Ibu semua? Bisa? Nggak bisa. Sampai sini kita harus mengerti. Makanya Yesus itu harus naik ke surga supaya dalam bentuk yang daging terbatas menjadi dalam bentuk yang roh menjadi tidak terbatas. Karena roh Allah itu bisa ada di mana saja kita berada. Saya ada di sini, yang tidak hadir mungkin yang nonton di YouTube juga sama, hadir sama. Tuhan ada di mana-mana, tapi bukan berarti Tuhan kita ada banyak. Tuhan kita tetap satu, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi kita harus pahami di sini. Jadi Allah atau Yesus itu harus naik ke surga dalam bentuk daging, supaya yang terbatas menjadi ketika dia turun dalam bentuk roh tidak terbatas. Itu harus kita mengerti. Ya. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah ini Bapak Ibu, yang saya ingin tekankan bahwa setiap manusia terutama orang Kristen, lebih sempit lagi orang yang sudah hidup lahir baru, lebih masuk lagi orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, hidupnya di dalam Tuhan, rajin setia. Ingat ini, secara khusus untuk orang-orang ini adalah Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karena apa? Secara khusus nih, saya pelajari Bapak Ibu, saya pelajari baik-baik ini. Bapak Ibu tahu ahli Taurat dan orang-orang Farisi pernah dengar itu? Dua orang itu, mereka itu bagaimana sama Tuhan Yesus kira-kira? Sejalan apa bertolak belakang? Bertolak belakang kan? Tapi tahu nggak Bapak Ibu,
bahwa orang Farisi dan ahli Taurat, apakah mereka menganggap dirinya berdosa atau orang benar? Orang benar kan? Betul ya, sampai sini orang benar kan? Nah, saya pelajari ternyata orang yang sudah dekat dengan Tuhan, pengalamannya dengan Tuhan, hidupnya bagus, bijak, orang yang rajin pelayanan dan segala macam. Ini nanti itu ada satu yang menjadi musuh besarnya diri sendiri adalah kesombongan rohaninya. Merasa dirinya itu paling benar. Nah yang parahnya kalau ada orang ketika menasihati orang tersebut, dia berkata, loh saya ini kudus, saya ini suci. Saya ini sudah belajar Alkitab, sudah khatam, saya itu Farisi loh. Saya ini ahli Taurat, ahlinya Alkitab. Kamu mau ceramain saya apa? Sampai sini kita harus ngerti. Bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip hidupnya rohani, bahkan hebat dalam segala segi rohaninya, pelayanannya, sepak terjangnya, itu mempunyai musuhnya sendiri. Yaitu dirinya sendiri merasa lebih rohani dari orang lain. Makanya ketika Yesus datang, lihat, Yesus membuka aib mereka, mereka nggak suka. Coba, saya mau tanya nih Bapak Ibu, Yesus itu kan Tuhan. Mereka belajar itu untuk menunggu Mesias kan. Sekarang Mesiasnya sudah datang. Yang mereka pelajari dalam Alkitab itu datang dalam wujud manusia. Tetapi enggak senang tuh. Tuh lihat. Cara berpikir mereka ternyata beda tuh. Padahal saya mau tanya, apakah berdosa jadi orang Farisi ahli Taurat? Enggak. Apakah itu yang disuruh Tuhan? Iya. Kita harus jadi ahli Taurat. Maksudnya apa? Harus mengerti tentang Alkitab, bukan? Tapi kenapa terlalu banyak belajar, ternyata kejatuhannya juga di situ. Nah, ini dia. Bapak Ibu, masalah besar di sini. Makanya kita perlu orang lain untuk menasehati kita. Saya mau tanya nih, jujur nih, suami istri nih. Kalau pernah berantem, pernah? Kira-kira kalau berantem itu, istri nyalain siapa? Diri sendiri atau nyalain suami? Suami nyalain diri sendiri atau nyalain istri? Ayo. Oh enggak, saya yang salah. Istri bilang, enggak saya yang salah. Ya itu namanya bukan berantem, mengalah, bukan. Bisa terjadi berantem karena masing-masing merasa dirinya betul kan? Kalau begitu, harus ada apa? Ada orang ketiga. Bapak Ibu, sejago-jagonya saya, sejago-jago hebatnya, rendah hati apa segala macam papi saya, apa segala macam yang ada di Alkitab. Lihat, lihat contoh Daud hebat, wah luar biasa. Pokoknya di tempat ini nggak ada yang sekudus, sehebat, yang seluar biasa Daud. Tapi ketika dia sendiri, dia jatuh. Iya kan? Yang lain berperang, Daud sendiri jatuh. Ternyata tidak ada yang manusia itu mampu mempertahankan kebenarannya itu. Dalam arti begini, kita harus terus mengintrospeksi. Masalah introspeksi itu Pak, menginsapkan diri sendiri. Nah, yang bisa berkata diri saya salah itu siapa? Enggak ada. Karena Bapak Ibu, coba Bapak Ibu semua buka di dalam ya. Firman Tuhan sebentar ya, saya cari dulu. Amsal. ayat 2 sampai 3. Coba kita baca. Bersama-sama Amsal 16 ayat 2 sampai 3. Sudah ketemu Bapak Ibu? 1, 2, 3. Segala jalan orang adalah bersih. Tuh, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuh, lihat sampai di sini. Setiap orang
Mau dia orang berdosa, yang bunuh banyak orang, yang punya banyak dosanya, sama yang orang rajin ke gereja, semuanya berkata diri mereka bersih. Coba Bapak Ibu nanti ke penjara, mereka juga berkata, mereka punya alasan banyak kenapa saya di penjara, dan enggak semua orang di penjara mengakui, memang dia mengakui karena untuk meringankan hukuman, tapi mereka berkata, saya memang enggak salah, saya benar. Semua punya benar. Semua manusia ada berapa 7 miliar lebih, mereka berkata saya benar. Tuh lihat. Termasuk orang-orang yang saya katakan tadi, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, merasa dirinya benar. Saya mau tanya, Daud ketika dia dekat dengan Tuhan, dia hidupnya luar biasa, waktu dia jatuh dalam dosa, apakah dia sadar? Sadar enggak? Enggak. Dia itu, coba Bapak Ibu ya, sejak dia berzina, sampai wanita itu, sama istri Uriah itu, Betseba itu hamil, itu terjadinya 1 hari enggak? Kira-kira, perhitungan Bapak Ibu minimal berapa bulan? Minggu? 2 bulan ya? Sebulan bisa? Enggak ya, sampai mau lahir kan ya? Sampai anaknya lahir, baru ditegur kan? Berarti itu berapa lama tuh? Ayo. Dari sejak berzina dia jatuh sampai Nabi Nathan menegur. Nabi Nathan menegur kan waktu dia sudah lahir kan? Karena anaknya habis itu mati. Berarti terjadi berapa bulan? Minimal 9 bulan lebih kan? Tuh. Yang katanya orang luar biasa, hampir 1 tahun dia tidak sadar hidupnya jatuh dalam dosa. Ini saya mau bilang ya, ini Daud. Nah yang jadi masalah, siapa saya? Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata, saya masih dipakai Tuhan, saya masih luar biasa. Tapi sebenarnya mereka udah jauh dari Tuhan. Lah, hamba-hamba Tuhan aja masih model begini, apalagi saya bukan meremehkan jemaat. Tapi apalagi jemaat yang memang hidupnya langsung dengan dunia, dengan segala macam, ketemu orang, ketemu ini apa segala macam, yang sangat-sangat rawan. Bapak Ibu itu hidup jauh lebih berat daripada saya. Jujur. Karena Bapak Ibu langsung ketemu dengan dunia yang tanda kutip. Langsung di kantor, langsung ketemu masalah. Ayo sikapnya gimana? Sedangkan saya ketemunya dengan Bapak Ibu. Ya, lebih enak kan? Enak saya kan maksudnya. Kalau misalnya, pernah Pak Wahyu meso saya? Enggak kan? Tapi Pak Wahyu pernah di meso orang kan? Ya iya. Pernah kan? Gitu sama orang. Itu dia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sangat-sangat luar biasa hidup di tengah-tengah, bisa firman Tuhan berkata, domba di tengah-tengah kawanan serigala. Dan yang paling kita harus sadar bahwa tidak ada manusia itu bisa menyadarkan dirinya sendiri. Makanya butuh bantuan dari orang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada masalah, betul seperti yang tadi kita dengar kesaksiannya, datang ke kita minimal. Atau datang ke orang lain yang lebih dianggap dewasa. Itu bagus. Tetapi lihat di sini, firman Tuhan berkata, kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, penghakiman. Ada 3. Kita bisa sadar, misalnya kita merasa diri kita benar, tapi Roh Kudus berkata, kamu salah, kamu sudah berdosa. Itu yang ngingetin Roh Kudus. Tapi kita jangan melawan, oh enggak. Hati-hati, Roh Kudus itu lembut. Ketika kita berkata kita benar, Roh Kudus bilang salah, ya Roh Kudus, saya salah, saya berdosa. Langsung akui. Kedua, di sana dikatakan, kebenaran. Tuh lihat. Kita merasa diri benar. Roh Kudus, kamu salah. Enggak, saya benar. Enggak, kamu salah. Saya juga Bapak Ibu berpikir ya. Sebenar-benar hidupnya saya, sebagus-bagus khotbahnya saya bawa firman 10 tahun lalu. Kok saya melihat masih banyak yang salah. Dengan yang pengetahuan yang saya peroleh sekarang.
Tapi kalau begitu apakah saya nggak boleh berkhotbah? Ya enggak juga. Khotbah aja. Apakah setiap keputusan saya selalu benar? Enggak juga, ternyata banyak yang salah. Tapi apakah kita nggak boleh ambil keputusan? Lebih baik salah mengambil keputusan daripada tidak mengambil keputusan. Betul. Harus berani. Karena itu seorang pemimpin. Oh tapi salah. Lebih parah lagi, tidak mengambil keputusan apa-apa. Ya, coba betul. Karena di situ kita bisa belajar. Makanya saya semakin mengerti Bapak Ibu. Harusnya nih ya, secara normal, orang semakin umurnya bertambah, emosi lebih stabil, pemikiran lebih stabil. Enggak cepat marah kayak waktu muda. Enggak cepat emosi seperti waktu di muda. Harusnya begitu mengalir. Hikmatnya lebih bertambah lagi. Karena apa? Mereka betul, banyak orang-orang tua itu sudah makan banyak asam garam. Bukan berarti mereka lebih jago. Karena mereka jago sudah banyak benar. Justru mereka sudah banyak kali jatuh. Berkali-kali jatuh. Makanya mereka bisa menasihati kita. Tetapi ada kabar baiknya. Kita tidak harus jatuh seperti mereka. Karena kalau ada dua macam nih. Kalau kita misalnya ingin melakukan sesuatu supaya kita hidup pintar, hidup berhikmat, nggak harus kita jatuh dulu. Tapi Alkitab memberikan contoh-contoh. Daud ketika dia lengah jatuh. Petrus ketika banyak omong besar, apa segala macam, dia lengah. Firman Tuhan berkata, dia kurang berdoa, dia jatuh. Lihat, contoh-contoh firman Tuhan berkata kejatuhan. Salomo karena terlalu sombong hikmatnya dipakai dengan sebenarnya, akhirnya jatuh. Orang yang hebat hikmat juga jatuh. Lihat, jatuh. Apakah kita harus jatuh? Enggak. Kita bisa belajar di firman. Firman itu sebagai cermin. Nanti kalau begini, saya akan jatuh. Oh, jadi sama seperti tadi saya tanya, Pak, ke Malang Selatan bagaimana? Oh bagus pantainya, oh ya udah saya tadi sempat guyon, ya pergi naik bus, ya, waduh kata yang nanti bis jalannya begini, oh ternyata ada jalan yang nukik-nukik. Kalau misalnya ini seandainya nih, misalnya nih, kita langsung eksekusi, besok kita langsung pergi naik bus besar, 50, nekat jalan tanpa ada pemberitahuan informasi, bisa celaka di jalan. Naiknya nggak bisa. Karena jalannya naik-naik dan sulit. Makanya harus pakai strategi. Oh pakai mobil kecil. Lebih kecil lagi. Sama ketika kita ingin melakukan segala sesuatu. Kalau ada contoh dari orang lain atau dari Alkitab. Yang paling bagus ya dari Alkitab. Orang lain melakukannya, kita menjadi tidak akan jatuh dalam hal yang sama. Itu dia. Jadi Roh Kudus ini, lihat, dia menginsafkan akan dosa kita, kebenaran kita itu kalau mesin, kalau mobil itu di servis lagi. Di tune up lagi. Supaya normal semuanya. Karena kebenaran kita dengan kebenaran Roh Kudus itu beda. Dan terakhir penghakiman. Makanya seringkali banyak orang Kristen yang lebih rohani itu paling suka namanya, lihat orang Farisi, ahli Taurat, mereka suka menghakimi siapa? Tuhan Yesus yang menciptakan Alkitab. Kok mereka lebih Tuhan daripada Tuhannya sendiri? Ayo, Bapak Ibu, bisa nggak ini kita memahami ini? Mereka lebih Tuhan daripada Tuhan yang menciptakan kita. Padahal mereka belajar dari firman. Lebih jago mana? Penulis firman atau yang belajar firman? Penulisnya. Ini yang nulis firman disalah-salahin sama yang anak belakangan kemarin sore. Tuh lihat. Memang Bapak Ibu, coba kita lihat lagi firman Tuhan. Amsal 18 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 17. Sudah ketemu? Katakan amin.
Oh banyak ya, cepet ya. 1, 2, 3. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Tuh lihat tuh. Misalnya ada orang yang datang kepada saya, Om, istri saya begini-begini Om. Oh iya ya, wah suaminya benar, istrinya salah. Pasti kan orang begitu kan. Istrinya datang, Om suami saya begini-begini. Loh kok jadi beda? Kok jadi beda nih dua? Sama nih, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tanya ke kepala rumah tangganya, Adam, Dam, kenapa kamu jatuh? Istri saya loh. Nyalahin kan. Tuhan nanya ke istri, kenapa kamu? Loh bukan saya, ular. Biasa, tuh lihat. Dan saya kadang-kala ya, bukan kadang ya, semua manusia inilah pengalaman-pengalaman yang sering kita alami. Ya, harus di-adjust, harus di-setting kembali. Karena sebenarnya jangan-jangan kita yang salah, makanya sekarang begini. Ingat, ini prinsip firman Tuhan, kita catat atau kita ingat baik-baik ya. Ingat, firman Tuhan yang kita peroleh, yang tajam-tajam, setajam pisau, setajam silet, ingat ya. Yang sifatnya untuk menghakimi apa segala macam, untuk diri sendiri. Katakan untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Bukan. Tapi yang sifatnya memberkati, itu kita berikan kepada orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Karena kadang firman itu, lihat, iblis menyerang Yesus dengan firman. Betul kan? Sampai berapa kali iblis menyerang Yesus dengan firman? Semuanya dengan firman. Jadi ternyata firman itu juga bisa menjadi alat membunuh orang lain. Saya mau kasih tahu, perang itu boleh nggak menurut Alkitab? Bunuh-bunuh orang boleh nggak menurut Alkitab? Tetapi itu digunakan oleh perang salib. Ayo. Memperjuangkan agama, mati syahid. Itu lihat, ini namanya mabok agama di zaman lampau. Sebenarnya apakah betul mereka untuk itu? Enggak. Untuk kekuasaan, untuk uang. Tapi pakainya Alkitab. Terakhir kita mau baca dulu. Korintus, buka Korintus. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, lihat baik-baik Bapak Ibu, ini pengertiannya besar sekali. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai ayat 12. Ayat 9 dulu. Sudah ketemu belum? 1 Korintus 13 ayat 9, sudah ketemu? Ya kita baca ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sampai sini kita harus ngerti. Pengetahuan yang kita tahu, sehebat-hebatnya saya, itu ternyata nggak sempurna. Tapi yang nggak sempurna itu kita kadang kala berkata, saya paling hebat, saya paling benar. Nah ini yang bahaya nih. Padahal nggak sempurna. Itu yang kadang saya katakan, mereview khotbah berapa tahun lalu ternyata, aduh kok masih banyak yang kurang ya. Lihat itu. Jadi lebih baik berkaca kepada diri sendiri. Di situ saya punya pengertian bahwa kebenaran yang saya alami sekarang belum tentu benar 10 tahun lagi. Belum tentu. Karena 10 tahun lagi pemikiran saya sudah jauh lebih matang lagi, lebih lengkap dari yang sekarang. Sama anak saya ini, yang kecil. Dia kemarin dia berkata, oh TK, oh kan sudah mau TK ya, saya kan kasih tahu TK. Dia ngerasa TK itu paling tinggi. Dia tanya ke saya, ke mamanya, Mami sudah TK? Lah, mau gimana jawabnya? Maksudnya dia pikir TK itu teratas, padahal jalannya panjang nak. Tapi namanya anak kecil berpikir dia adalah yang paling pintar.
Makanya kalau ada orang yang merasa dirinya paling pintar, dalam hati kita ngomong, gak usah kita ngomong. Kalau kita ngomong, marah dia. Kita berkata, oh masih kecil dia. Karena orang yang pintar seringkali senyum kepada orang yang masih kecil. Iya kan? Masa kita mau ribut sama anak? Gak level. Ya kita, oh iya. Apalagi kalau dia udah ngomong. Dedi gak tahu ya? Loh, saya nggak tahu. Masa saya nggak, oh iya saya nggak tahu. Ya sudah, biar memang mentoknya dia sampai di situ. Tapi kita itu sebenarnya saya bisa refleksikan diri, oh saya itu seperti dia ini di mata Tuhan. Kita itu seperti itu di mata Tuhan. Mungkin Tuhan senyum-senyum aja, kamu ngerasa diri kamu benar. Kamu merasa diri pintar. Ya, oh iya. Padahal semakin nanti kita nih, di sini kita sudah belajar, tahu-tahu nanti kita ke surga, kita masuk di perpustakaan surga. Mungkin perpustakaan surga sudah nggak pakai buku lagi, atau mungkin masih pakai buku, atau pakai LCD. Kita, oh selama ini saya masih banyak salah. Ternyata bukan begini, ini penjelasannya. Mungkin rekamannya itu dari sejak Adam dan Hawa sudah ada. Kalau di sana, Google, misalnya, coba saya mau lihat terjadinya, oh begini, oh ini begini, oh begini. Bisa tahu semuanya. Sangat tertarik. Mungkin kita kan masih bertanya-tanya, kenapa Allah perjanjian lama kok jahat, mengizinkan membunuh apa segala macam. Berpikir Allah salah, tapi ketika kita tahu, oh ternyata baik. Nanti kita mungkin berpikir, Tuhan kenapa orang ini baik tapi kok hidupnya singkat. Orang ini hidupnya jahat, kenapa hidupnya panjang banget. Bukankah Tuhan berkata, ya orang yang baik itu akan umur panjang. Itu nanti akan disingkapkan. Seringkali kita menghakimi, berkata Tuhan salah dan kita benar. Tapi nanti kita akan lihat realitanya, ternyata semuanya Tuhan buat indah pada waktunya. Tuhan kenapa ini saya hidupnya begini terus, ini begini terus. Nanti kita akan lihat di surga. Tapi saya mau kasih tahu aja, Tuhan kasih tahu. Saya lebih mengutamakan keselamatan jiwa kamu daripada harta. Misalnya begitu. Karena saya banyak juga melihat orang yang tadinya susah, dia setia. Tapi ketika udah rajin, murtad. Realita ada. Awas ini, jangan terjadi dalam hidup kita. Mau susah, mau senang, itu urusan belakang. Yang penting, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Amin. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan, tuh lihat, ini bicara tentang pola pikir pengertian kita nih. Yang tidak sempurna itu yang apa? 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah kanak ya, kayak orang Madura. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Sampai sini dulu. Coba lihat ke depan. Bapak Ibu ternyata di zaman dahulu itu cerminnya, kok cermin samar-samar? Cerminnya itu terbuat dari besi atau tembaga atau yang putih. Bukan cermin, kalau diginiin kelihatan gak jerawat, gak kelihatan. Tapi mukanya ya kayak pantulan. Tahu ya kalau misalnya ada keramik nih, kita lihat nih, cering, oh mukanya kita, jelas nggak? Enggak jelas. Jadi ternyata di sini dikatakan kita itu seperti melihat cermin yang samar-samar. Tetapi nanti, kapan nanti itu? Nanti ini, di surga. Kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Tuh lihat. Di sini saya sih nggak mau, makanya semakin saya tahu firman, hikmat mengenai
ini, saya semakin takut untuk menghakimi orang lain. Yang kita berpikir orang lain jahat, ternyata dia masih jauh lebih baik daripada orang yang hidupnya, misalnya contoh, ada di gereja terus. Karena kita tidak tahu mengenal isi hati. Ini. Yang kelihatannya begal-begal itu lebih jahat. Tetapi saya kemarin lihat video berita di Netflix, itu apa? NJS, JIS atau JMS. Oh, film dokumenter begitu. Di sana, di Korea. Waduh, itu ngeri lagi. Ini pendeta udah gaya kayak Tuhan. Tapi mereka menganggap diri mereka kudus. Dia sendiri menganggap dia Mesias. Ya memang firman Tuhan sudah kasih tahu. Pengikutnya sangat banyak dan loyalitas. Tapi kejahatannya seabrek-abrek. Itu lihat di sini. Bahaya sekali kalau hidup orang tanpa Roh Kudus. Mengenal firman tanpa Roh Kudus adalah seperti kita bawa pedang tanpa sarung. Yang gampang kita bacok-bacokin orang lain. Awas. Harusnya kalau dengan ada Roh Kudus dia bisa menginsafkan, itu pedang itu seperti ada sarung. Aman. Supaya tidak menghakim-hakimi orang lain. Semakin ke sini, semakin saya berpikir, aduh, lebih baik saya menyalahkan diri sendiri, pengenalan akan firman. Semakin saya belajar firman, semakin saya merasa bodoh. Tapi justru itu yang bagus. Itu yang tracknya betul. Tapi kalau yang tracknya udah mulai salah, wah saya ini benar, wah itu salah, ini salah. Wah semua salah, saya benar. Itu justru yang salah. Karena sifat kanak-kanak itu, dia selalu merasa dirinya paling benar. Dan saya mau bilang, sebenar-benarnya Bapak Ibu dengar sama saya firman Tuhan ini, masih belum sempurna. Firman Tuhan udah bilang, karena nanti yang sempurna ketika sudah ada di surga. Tuh lihat. Makanya nggak usah kita mengkafir-kafirkan orang lain ya. Karena jangan-jangan diri kita setengah-setengah kafir juga, tapi insaf lagi. Ya. Dikit-dikit lagi udah mengarah ke sana, insaf lagi. Ayo kita berdoa nih sekarang. Kita berdoa, Roh Kudus tolong insafkan saya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sarung pedang itu tebel. Kalau mau potong, mending potong aja dosa sendiri. Kalau kita jalan-jalan di pasar di mana, sarungkan pedang itu. Karena firman itu pedang hanya untuk diri sendiri. Pedang itu potong diri sendiri. Tapi kalau berkat, kita kasih ke orang lain. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.